Setiap kali mengisi bahan bakar, saya selalu bingung. Bagaimana pistol pengisi bahan bakar tahu bahwa tangki sudah penuh? Begitu saja, berhenti otomatis. Apa di dalamnya ada sensor? Sebenarnya bukan seperti itu. Di dalamnya tidak ada komponen elektronik. Mari kita lihat diagram terurai dari pistol pengisi bahan bakar. Rasanya di dalamnya cukup rumit. Bagian biru ini adalah katup yang dikendalikan oleh pegas. Di bawahnya, ada sebuah batang penekan yang terhubung dengan pegangan. Bagian kuning juga terhubung dengan batang penekan dan pegangan. Di dalam nosel depan, ada sebuah selang terpisah yang sangat penting. Baiklah, sekarang mulai mengisi bahan bakar. Tekan pegangan. Batang penekan akan mendorong katup naik. Perhatikan saluran perlahan terbuka. Bahan bakar akan mengalir ke depan, melewati pin kuning. Di sini mengalir dari kedua sisi, tidak terhalang. Di bawah pegangan, ada sebuah kait pengunci untuk menahan posisi itu. Ini akan mengunci pegangan, sehingga katup tidak bergerak. Dengan begitu, pengisian bahan bakar dapat terus berlangsung. Selanjutnya, mari kita lihat pin kuning ini. Jelas bagian belakangnya cukup tebal. Fungsinya adalah untuk mencegahnya bergerak secara drastis, namun di dalamnya tersimpan rahasia. Ada dua bola baja di dalamnya, dan di atasnya ada sebuah pin tirus. Ketika dimasukkan, kedua bola baju akan ditekan keluar, sehingga terjebak di area berlekup dan tidak bisa bergerak. Jika pin dicabut, bola baja akan bergerak ke dalam. Pegas di sini terus menahan tenaga dan akan mendorong katup ke bawah. Karena batang kuning telah dibuka, itu juga akan bergerak ke sampai bawah sampai katup sepenuhnya tertutup, sehingga minyak tidak bisa lewat. Kenapa tiba-tiba berhenti otomatis ya? Kuncinya adalah bagaimana pin tirus di atas itu terbuka. Di sini ada pipa yang sangat tipis yang terhubung langsung ke dalam pistol pengisi bahan bakar, dan ada sebuah pegas yang menekan sebuah katup tirus. Berhenti otomatis adalah yang dia capai, yaitu menggunakan efek Venturi. Untuk melihat eksperimen ini dengan sederhana, sebuah pipa horizontal yang lebih tebal di ke-2 dan ujung, lebih tipis di tengah. Di bawahnya terhubung 3 pipa U. Semuanya diisi dengan air, dan ditiup dengan udara terkompresi ke arah pipa. Dapat dilihat bahwa tingkat air di pipa U di bawahnya naik, dan kenaikan di tengah lebih banyak, yang menunjukkan bahwa tekanan di bagian tengah telah menurun, sehingga menarik air naik. Artinya ketika udara mengalir melalui tempat yang sempit, kecepatan meningkat dan tekanan udara akan menurun. Hal yang sama berlaku untuk cairan. Ketika bensin mengalir, itu akan mendorong katup tirus untuk membuka sedikit kelar. Karena ruangnya kecil, sesuai dengan prinsip di atas, kecepatan aliran akan semakin cepat. Di tempat ini, tekanan menurun, sehingga ia akan melalui pipa penyedot pada nosel, menghisap udara ke dalam. Udara masuk ke dalam ruang pistol di depan katup, dan kemudian bensin keluar dari nosel, terus berulang. Ketika minyak sudah penuh, itu akan menyumbat saluran ini, sehingga tidak bisa menarik udara lagi. Perhatikan bahwa pipa Venturi ini terpisah, sehingga tidak saling mengganggu di katup virus. Jadi minyak juga tidak bisa masuk. Pipa ini memiliki satu cabang yang bisa berhubung ke ruang pistol di atas batang kuning. Di dalam ruang pistol ada membran karet yang menyegelnya. Jika minyak sudah penuh dan lubang kecil tersumbat, pada saat itu, pipa Venturi pada nosel tidak dapat menghisap udara. Jadi kita hanya bisa menyedot dari ruang piston di atas. Tapi ruang di dalam tidak terlalu besar. Begitu kita menyedot, satu nafas sudah habis. Membran karet pun akan terdorong dan berubah bentuk. Kuncinya adalah bahwa membran karet terhubung dengan pin tirus ini. Bagaimana menurutmu? Bukankah kebetulan? Membran karet membengkok ke atas dan berubah bentuk, sehingga mencabut pin tirus. Sekarang sudah baik. Kembali ke awal. Batang kuning telah turun. Lock pegas menekan katup ke bawah. Berhenti otomatis. Bukankah ini adalah siklus yang lengkap?